Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramawati dari jurusan D3 Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Nah, tugas UTS-nya sendiri itu adalah membuat suatu desain halaman awal atau halaman utama sebuah aplikasi sederhana dan sejenisnya. Di sini saya membuat sebuah aplikasi, sebuah halaman tampilan pencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini adalah kodenya, kode yang sudah saya buat. Di kodenya ini saya menggunakan yang pertama menggunakan HTML sebagai struktur halaman web. Terus juga saya menggunakan CSS sebagai desain dan gaya halamannya. Dan yang terakhir yaitu saya menggunakan JavaScript sebagai fungsi interaktif dan logika. Yang pertama, saya menggunakan HTML sebagai struktur halaman web. Nah, di HTML ini contohnya itu seperti ada doctype HTML, ini yang di awal doctype HTML untuk mendeklarasikan tipe dokumen, kemudian ada head, ada meta, style, title, dan lain-lain. Itu semua masuk ke dalam HTML yang dimana akan menstrukturkan halaman web. Kemudian yang kedua itu ada CSS, yaitu sebagai desain dan gaya halaman. CSS ini misalkan ada body itu untuk mengatur latar belakang dengan gradien dan juga font yang digunakan untuk seluruh halaman. Terus juga di body itu kayak ada display, constraint, input. Nah, ini input, kemudian select, button, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah JavaScript. Di JavaScript ini berfungsi sebagai fungsi interaktif dan juga logika, di mana di JavaScript dengan menggunakan bahasa JavaScript ini variabelnya itu akan dideklarasikan. Seperti contohnya di sini tuh ada fungsi update total. Fungsi update total. Nah, seperti di sini ada function update total. Ini tuh untuk menghitung total pengeluaran dan juga pemasukan dari data yang telah dimasukkan. Kemudian ada fungsi catatan button, fungsi menghapus, fungsi mengedit, dan lain sebagainya. Nah, untuk hasil dari kode tersebut, nah tampilannya itu seperti ini. Di sini ada judulnya yang paling atas, yaitu pencatat pengeluaran dan juga pemasukan keuangan. Nah, di sini yang pertama ada tanggal, kemudian ada deskripsi, kemudian ada jumlah yang berupa rupiah, dan ada tipe. Ini di tipenya itu ada pengeluaran dan juga ada pemasukan. Kemudian ini ada tambahkan catatan, nanti kemudian akan otomatis tertambah catatannya. Nah, untuk alur kerjanya sendiri, pengguna itu memasukkan data ke dalam prompt seperti tanggal, deskripsi, jumlah rupiahnya berapa, tipenya apa, dan lalu akan secara otomatis memperbaharui total pengeluaran, pemasukan, dan juga saldo. Nah, manfaat dari catatan pengeluaran dan pemasukan ini sendiri yaitu sebagai untuk memantau keuangan pribadi. Juga pengguna dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran dengan efisien. Nah, langsung saja di sini saya akan contohkan masukkan data. Di sini tanggal 21 April 2025. Kemudian di sini contoh deskripsinya itu gaji, ya, uang gaji. Di sini saya masukkan 5 juta.
tipenya pemasukan. Kemudian saya klik tambah catatan. Nah, lalu akan secara otomatis ini pada kolom yang di bawahnya itu ada keterangan tanggal, deskripsi, jumlah, tipe, dan lain-lainnya. Ini datanya sudah sesuai dengan yang sebelumnya tadi saya masukkan. Tadi saya kan memasukkan 5 juta, ini juga tipenya benar, pemasukan. Kemudian di sini juga total pemasukannya jadi 5 juta, kemudian saldonya juga jadi 5 juta. Lalu saya akan mencoba untuk memasukkan data lagi. Tanggal 25 April. Ya, di sini deskripsinya belanja. Di belanja ini misalkan 500.000 ya. Nah, ini tipenya pengeluaran, lalu tambah catatan. Nah, ini secara otomatis saldonya akan berkurang. Yang tadinya saldonya berupa 5 juta, karena di tanggal 25 April saya melakukan belanja seharga 500.000 dengan tipe pengeluaran, maka yang awalnya tadi pemasukan saya sebelumnya 5 juta dikurangi jumlah belanja 500.000. Nah, maka secara otomatis juga di sini saldonya akan berkurang menjadi 4.500.000. Contohnya di sini saya akan menghapus atau mengedit ya. Contohnya di sini edit dulu aja. Edit. Belanjanya tadi kan 500.000, saya akan edit jadi 1 juta. Pengeluaran, simpan perubahan. Nah, maka secara otomatis juga di sini saldonya akan berubah. Yang tadinya sisa saldo itu 4.500.000, karena tadi saya edit belanjanya itu jadi 1 juta, maka di sini sisa saldo saya itu menjadi 4 juta lagi. Nah, tadi kan saya sudah memberikan contoh untuk edit, lalu di sini saldonya berkurang ya, jadi 4 juta. Karena tadi di sini saya jumlah belanjanya diedit menjadi 1 juta. Kemudian saya akan mencoba untuk menghapus catatan. Nah, secara otomatis juga di sini saldo saya akan berubah lagi menjadi 5 juta. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai catatan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.